Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat 21 April 2023 Masehi atau bertepatan dengan 30 Ramadan 1444 Hijriah, telah hadir bersama kita Fadilatul Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Ansori Ma'adadi MSI yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema Kembali pada Fitrah. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Ansori Madani MSI. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahidul ahad, al-fardhi samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirna minan nar, 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 ajirna minan nar. Subhana man ta'addada bil qudrahi wal baqa wa qaribat al maut wal fana. Subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la syarika lah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat subuh berjamaah yang sebelumnya kita sudah lakukan i'tikaf atau sholat-sholat tahajud, sholat-sholat mutlak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allahnya Jibril, Allahnya Mikail, Israfil, Israil, Allahnya Nabi kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dijauhkan daripada siksa api neraka, kemudian dijauhkan daripada kekufuran, kemudian kita minta disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta pasti aku kabulkan. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kita dalam keadaan fitrah karena kita sudah dapat menyelesaikan puasa hari ini. Walaupun di antara kita ada yang sudah mulai takbir atau sudah mulai melaksanakan salat Id, tapi kita masih belum yakin secara syariah ya, bahwa hari ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan. Walaupun di Makkah di berita kita lihat sudah ada takbir, sudah salat Id, tapi kita belum. Karena kita belum yakin secara syariah. Kita harus yakin secara syariah, secara hakikah dan secara akal. Karena harus kita lihat betul bahwa memang ada terbit bulan atau sudah berubah bulan dari bulan Ramadan ke bulan Syawal. Dalam hal ini kita menemui dua hal. Kita merasa sedih dan merasa gembira. Kenapa sedih? Karena kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Al-Wara
Al-wada' ya Ramadan, al-wada' ya Ramadan, al-wada' ya Ramadan. Ila liqa' hasanat fil jasid. Ya Allah, temukanlah kami bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ya Allah, temukanlah kami kembali untuk berjumpa kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Karena kita sedih kalau sudah ditinggalkan oleh Ramadan, karena ibadat-ibadat yang kita lakukan tadinya sunnah dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga dinilai wajib pahalanya. Dan perbuatan-perbuatan niat pun yang baik akan dinilai sudah melaksanakan niat yang baik atau sudah melaksanakan amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan oleh para ulama, terutama oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa banyak beribadat di bulan Ramadan, terutama untuk berzikir, salat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Oleh karena itu kita yakin bahwa kita kembali pada fitrah. Sedih kita kalau ditinggalkan oleh Ramadan. Kembali pada fitrah, kembali pada suci. Ya. Karena Allah lah yang mensucikan kita ini. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kita sudah melaksanakan itu dan kita berdoa sesuai dengan doa kita tadi. Setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam pikiran kita ini yang di dalam Al-Quran dikatakan sabiquna bil khairat, bagaimana cara berbuat baik. Nah, itulah kebersihan. Jadi kalau seandainya kita lakukan, kita amalkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita amalkan kembali sesudah Ramadan, itu berarti kita kembali suci. Maka kita berhak mengambil atau menyebut atau mengucapkan minal aidina wal faizin. Bukan dalam kurung maaf lahir batin, bukan. Itu minal aidin, artinya kita kembali bersih, kembali suci. Dan kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan baik secara moral maupun material, dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada api neraka. Kemudian kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaksimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dibisikkan oleh Jibril pada saat menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa menutupi aib atau azab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak mungkin. Tapi diberikan bocoran oleh Jibril bahwa yang bisa menutup itu adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Al-Qur'an yang nantinya akan menjadi hujjah, menjadi pembela kita pada saat di dalam kubur sampai hari kiamat. Makanya kita dianjurkan untuk memperbarui iman. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kita baca. Apakah di luar bulan Ramadan tidak boleh dibaca? Boleh kita baca. Yang dianjurkan memang disunatkan itu di bulan Ramadan, tapi itu boleh kita perbarui terus iman kita dan kita minta ampun terus kepada. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang salah, ya kita perbaiki, kita baca istighfar. Kalau mulai kita baca bismillah, dalam melaksanakan kita baca alhamdulillah, kalau selesai. Kalau ada kekeliruan atau ada yang ragu-ragu, kita bacakan astagfirullah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dhaif, kita ini lemah. Hanya Allah lah yang kuat, hanya Allah kita minta mohon kepada Allah Subhanahu. Sedih, gembira. Gembira kenapa gembira? Gembira tadi karena kita sudah melaksanakan ibadah ini secara penuh dengan sempurna, sudah membaca Al-Quran. Kita mudah-mudahan akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, walaupun belum khotam ya. Kalau ada yang tanya harus khotam, enggak, itu jangan pakai target. Membaca Al-Quran jangan pakai target. Ya kalau cepat salah kan jadi dosa itu.
Jadi kalau walaupun baca Quran, kemudian kita pahami artinya, kita amalkan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita yakin bahwa kita ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kita kembali suci. Kita berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada kefitrahan, kembali suci, dan kita kemudian kita beruntung mendapat keuntungan, ya, baik dunia maupun akhirat. Nah, oleh karena itu kita takbir. Kita dianjurkan untuk takbir, dianjurkan untuk tahmid, dianjurkan untuk tahlil sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah sholat tak boleh lagi di bulan Idul Fitri. Kecuali di hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, ya, selesai. Tapi kalau di Idul Fitri, kalau sudah selesai sholat, sudah khutbah, ya tak boleh lagi kita bertakbir. Bukan tak boleh, tidak disunatkan lagi untuk baca takbir. Takbir itu tiap hari, tiap saat kita baca takbir. Kita takbir berapa kali sehari? Berapa kali kita sehari? 99 kali kita takbir. Subuh 11 kali. Maghrib 17 kali. Zuhur 22. Asar 22. Isya 22. Berapa itu sudah? 94 ditambah 5 kali sehari, 5 waktu menjadi 99. Takbir kita takbir terus. Karena wajib kita itu takbir untuk membesarkan Allah, mensucikan Allah. Oleh karena itu, jangan ditinggalkan takbir. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan supaya dibantu oleh Allah, takbir. Sekarang takbir. 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 Tapi bukan berarti lebar belum. Kita hanya takbir. Jadi sunatkan untuk takbir. Jadi setiap pekerjaan yang akan kita lakukan supaya mendapatkan ridha Allah, kita takbir. Dan setiap amal-amal, walaupun amal dunia, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu akan diberitakan sebagai amal saleh kita. Jadi kita setiap saat, kapan saja, di mana saja, kita berhadapan atau kita senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa itulah, supaya senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita baca pada saat kita baca Quran itu. Pada saat baca Quran kita kan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, mengaku Allah. Oleh karena itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itulah bisa membantu dan menolong kita. Alladzi khalaqani fa wahdin. Aku yang menjadikan kamu dan aku yang akan melindungi kamu. Waladzi huwa yutmi wa yuskin. Aku yang memberi kamu minum, aku yang memberi kamu makan. Wa idza maridtu fa yashfin. Aku yang memberi kamu penyakit dan aku yang akan menyembuhkan kamu. Dokter boleh, ke dokter Agus, itu upaya kita, ikhtiar kita, karena Allah akan memberikan petunjuk melalui dokter. Allah akan memberikan petunjuk. Nah, ini obatnya, obat tepat bisa. Maka dikatakan setiap penyakit pasti ada obatnya, karena Allah yang membaikkan, karena Allah yang menyembuhkan. Waladzi yumituni tsumma yuhyin. Aku yang mematikan kamu dan aku yang akan menghidupkan kamu. Mematikan kamu berarti kita semuanya akan meninggal. Tidak ada yang hidup seumur hidup, tidak. Pasti. Oleh karena itu kita siap-siap dengan bekal. Bekalnya tidak lain adalah bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa artinya senantiasa kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Nah, dalam bentuk amal, takwa itu
atau manifestasi atau pengejawantahan atau dalam pelaksanaan atau implementasinya itu rahim ruhama, ruhama ubainahum, ruka'an sujada, fadlan minallahi wa ridwana. Rahim ruhama, sayang menyayangi, terutama kepada anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang dekat dengan kita. Rahim ruhama, sayang menyayangi, cinta mencintai. Ini disenggol dikit motornya marah. Bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita kan selalu berhadapan di jalan mau nyebrang itu. Baru nak nyebrang, baru nak mau melangkah, sudah ditegur gitu. Oh ya, hati-hati Pak Haji gitu. Marah dia. Itu alhamdulillah ditegur kita. Arti kita berhati-hati ya. Nah, tapi itu dengan marah itu yang salahnya itu. Yang dengan marahnya itu berarti kita belum puasa. Batal puasa kita itu kalau marah. Nah, oleh karena itu jangan tahan. Rahim ruhama ubainahum, sayang menyayang di antara kamu, cinta mencintai di antara kamu. Kita berikan sedekah, berikan infak, bayar zakat pada waktu cukup nasabnya, cukup malnya, cukup jumlahnya. Sekarang ini kalau diperhitungkan secara logika dengan harga emas sekarang ini 83 gram ya. 83 gram ya. Sekitar 70 juta per tahun. 70 juta per tahun penghasilan kita tersimpan, berhak kita bayar zakat. Nah, yang pegawai negeri ini kami ini ditarik juga zakat-zakatnya. Itu belum zakat, itu baru sedekah. Kami ini walaupun pensiun ini tarik juga tuh. Disuruh bayar zakat. Tapi kami itu belum memenuhi syarat kalau syariat ya, kalau menurut Imam Syafi'i belum. Ya kalau imam-imam lain mudah-mudahan silakan. Karena itu belum cukup, kan dihitung 1 tahun itu. Baru dikatakan zakat. Kalau per bulan itu belum. Jadi bayar zakat, sedekah, sayang rahimahullah. Ruka'an sujada, sama-sama ruku, saling mengingatkan. Perbaiki ruku kita, perbaiki sujud kita, perbaiki wuduk kita. Banyak yang salah itu kita lihat. Berwuduk di depan ini, kita lihat dari jauh. Ada yang tak kena ini, nah. Sini aja. Nah. Ini tak kena. Padahal ini tak kena. Nah. Kan begitu. Ini kena. Tapi nah. Walaupun beberapa kali masih belum dihitung 1 kali. Nah, itu perbaiki supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu perbaiki, sujud perbaiki. Sujud itu ada syaratnya kan? Sujud itu. Ini segitiga dengkul sama ujung kaki. Kecuali sudah kena semurat, itu lain, darurat sudah. Perbaiki rukun sujud. Tegak berdiri juga. Bukan begini, kaki kita kan begini. Saudara begini, ujung jari itu menghadap kiblat, bukan begini. Perbaiki berdirinya, cara berdiri. Yang kita akorkan bukan kalau saf, bukan yang depan yang diratakan, yang belakang, tumit yang tumit itu. Jadi kan kita diperhatikan oleh malaikat. Siapa yang khusyuk, siapa yang benar, itu dicatat semua oleh malaikat. Malaikat itu fungsi. Bukan cuma 2 malaikat, bukan, banyak malaikat. Fungsi. Kalau dalam administrasi itu fungsi. Ya, ada yang difungsikan oleh Allah, ada makhluk yang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan malaikat. Jadi perbaiki. Bukan ujung kaki yang diratakan itu, tapi tumit. Nah, ini ada garisnya. Jadi di atas kaki kita tuh di atas garis-garis putih. Itu perbaiki sholat, perbaiki kita bersilaturahim.
Kita ni kalau keras sedikit dianggap marah. Ya, jadi kita cepat-cepat minta maaf kalau misalnya ada terucap yang agak keras sedikit, minta maaf. Ini kadang kalau kita aku tidak ada salah, lalu belum minta maaf, tidak, bukan. Justru kita yang lebih dulu minta maaf itu lebih bagus, lebih baik. Minta mudah maaf. Itu dikatakan dengan takwa, ya, takwa atau takarrub. Tawadu artinya orang yang mudah memaafkan, orang yang sabar, orang yang rendah hati. Tawadu, orang yang senantiasa suka memberi. Kalau diminta nasihat, diberi nasihat. Diminta uang, tidak ada duit, berapa adanya unjuk. Jangan ditolak. Itu tawadu. Kemudian qanaah. Qanaah itu artinya bukan rendah diri, rendah hati. Sabar. Tidak mudah marah. Qanaah. Kemudian wara'. Wara' itu bukan pakaian putih, baju putih, kopiah putih, sendal putih, bukan. Hatinya tu yang bersih tu nah, wara'. Takut kalau yang dilakukan atau yang diamalkannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di antara kita ini, ada di antara para kiai kita atau ustaz kita ini, tidak usah lagi nak ngambil kredit itu. Kalau orang yang warak itu nak galak dia. Dari mana ini? Nah, karena itu mengandung riba. Bukan riba. Kalau riba itu membicarakan aib, membuka aib. Riba. Kalau riba itu harta. Ada hubungannya dengan harta. Jadi ada riba, ada riba. Kita kan sering berdoa, hindarkan kami daripada riba dan hindarkan kami daripada riba. Jadi kalau ada yang kredit-kredit itu cepat dilalunasilah supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kredit-kredit. Maaf ya. Kita kan hanya mengingatkan. Ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pacak kita pada akhir hayat tak punya hutang, baik hutang material maupun hutang apapun. Jadi kalau misalnya ada yang buat baik dengan kita balas baik juga. Sehingga-hidaknya kita ucapkan terima kasih, minimal kan. Barakallahu lik atau barakallahu fik. Allah barakallahu jami dan sebagainya. Kita ucapkan juga itu. Sehingga berkat itu untuk kita juga dan untuk yang memberi. Jangan punya hutang. Itu warak. Nah, yakin. Nah, yakin itu tadi yakin. Yakin dengan syariat, dengan ilmu, dengan akal, dengan mata dan sebagainya. Dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berpaham Imam Syafi'i harus yakin bahwa hari ini terakhir. Bukan kemarin, bukan hari ini. Walaupun yang lain sudah tidak apa-apa. Karena kita yakin bahwa hari ini yang terakhir, bukan kemarin. Kemudian ayat tadi, wallazi yumituni tsumma yuhyin, kami yang matikan dan kami yang menghidupkan. Jadi kita nanti dikumpulkan, dihidupkan kembali di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, kita amalkan. Baik amal dunia maupun amal akhirat. Terutama masalah umur. Digunakan untuk apa umur ini? Digunakan untuk apa? Harta. Dibayarkan untuk apa? Aku berikan rezeki itu kata Allah untuk siapa? Ada hak-hak yang lain. Bagikan. Ilmu. Kita punya ilmu, bagikan. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Bagikan. Yang baik. Jangan ilmu yang mudarat, jangan. Yang baik yang kita bagikan.
Supaya kita misalnya cara buang sampah misalnya kan. Jadi buang sampah tu di tempatnya kan baik tu, ngajar baik. Ilmu juga itu. Karena kalau sampah itu membuat penyakit dan sebagainya. Terutama ilmu agama. Nah, ilmu agama yang sebagusnya yang sebenarnya ilmu agamanya Al-Quran yang pertama, bukan matematika, bukan fisika. Kami dulu ada Kiai Muhammad Nur, penyandingan belajar dulu. Jadi yang pertama kali yang diajarkan ini sebenarnya ilmu agama, tauhid, akidah. Jadi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tauhid dulu kita ajarkan. Sehingga walaupun tidak kita arahkan, dia akan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama yang diutamakan. Kita kalau kursus matematika, kursus bahasa Inggris, boleh kalau ada duit. Tapi Al-Quran tidak pernah kita kursuskan. Suruh guru ngaji mah. Guru ngaji itu bayarnya dulu minyak tanah. Sekarang kata lagi minyak tanah. Tidak bayar jadi. Nauzubillah min dzalik. Bukan minta bayar, bukan. Kita bukan. Tapi ilmu itu harus dibayar supaya barokah. Ilmu itu harus dibayar supaya barokah. Kalau guru ngaji tidak ada kita bayar. Kaget kalau misalnya zakat kayak baru bayar. Itu bukan bayar, bukan. Zakat itu wajib itu. Zakat fitrah wajib. Bukan lagi sunat. Nah, jadi kita yang menjadi kepala rumah tangga, kita datangkan guru jika perlu. Kalau kita tidak sanggup mengajari, jangan. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi masalah ilmu, masalah umur, masalah harta, masalah jabatan dan sebagainya. Selagi kita ada jabatan, kita gunakanlah untuk membela agama Allah. Tidak usah takut-takut. Aku dulu di Kota Maja galak disindiri kawan galak. Sebab kami ini parak dengan masjid Istiqomah. Kalau azan anak keluar. Kita kan sudah ada wudu, salat zuhur dulu, baru masuk lagi. Tapi diteriakkan oleh Pak Wali, kamu tu jangan nurut Ansori, dia tu orang Masjid Agung. Kita bukan apa, bukan. Di samping kita nak tunjuk tahu ilmu, kita juga mengingatkan itu. Itu kan panggilan Allah. Nah, membesarkan Allah, mensucikan diri, kembali pada fitrah itu kita besarkan Allah. Membesarkan Allah itu kita kembali pada Allah. Begitu dipanggil oleh Allah, cepat datangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung takut. Ambillah wuduk. Itu niat dulu kan. Cepat-cepat kita laksanakan. Nah, inilah yang dikatakan membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Jangan lupa nanti di akhir-akhir malam ini itu disunatkan untuk, diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Sebelum sholat wajib. Malam ini sunat. Tapi kalau sebelum sholat wajib. Tapi kalau sesudah sholat makruh. Makruh itu. Kalau Syafi'i ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau malam ini sunat kita bayar kelak. Itu kita ingatkan Masjid Agung ini. Jangan nanti kumpulkan nunggu 10 ton nian. Ada yang bagi kelak. Takut double, catat. Ya, nah itu. Kita selalu ingatkan di Masjid Agung, kita ingatkan terus. Kalau ada bagi kelak. Mungkin mulai begitu masuk Ramadan sudah berhak kita untuk membayar zakat fitrah itu. Karena setiap jiwa harus bayar. Nah, memang sunatnya malam Lebaran. Wajibnya sebelum Idul Fitri. Tapi kalau miskin, kapan lagi nak buat kupatnya kalau malam ini? Tak pacak lagi masaknya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bayarkan lagi, ada bayar. Untuk membersihkan jiwa tadi. Terakhir barangkali kami sebagai koordinator imam ada kesalahan-kesalahan dari imam-imam kita ini, ya, secara
manusiawi karena kita dhaif, kami mohon maaf. Kemudian kepada Allah kita minta ampun, mungkin ada yang salah baca. Mungkin waladhdallinnya belum sampai 6 harakat sudah rukuk. Kita minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jangan lama gini mau tegak tu kan. Ada di tayang di berita viral tu kan. Imam tadi gebuk wong. Terlalu lama. Di Malang kalau salah. Malaysia. Di Malaysia. Kalau dulu sini ada kiai namanya, tidak usah kita sebut namanya. Berteriak dia. Allahu Akbar je. Baliknya tu imam tu diadangnya dengan center waktu 3 tu. Di sana. Jadi kami remaja ni lah yang amankan imam. Hampir tiap tahun. Nah, jadi tu agak dicepatkan dikit. Nah, sejak adanya Kiai Rashid pakai menggunakan Al-Quran, menggunakan 1 juz Al-Quran, berkurang itu. Berkurang. Ketidaktahuan masyarakat itu, ketidaktahuan jamaah ni kan. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, kami tersedamo para pelaksana atau pengisi-pengisi acara ini mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala amal kita itu diperhitungkan sebagai amal saleh walaupun masih niat, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa diampuni segala dosa-dosa kita dan mendapatkan syafaat Al-Quran dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Allahumma barikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal afiyah was sihah was salamah wa salamatil Islam wa salamatil iman abadan abada. Abadan abada. Rabbana zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Ansari Madani MSI yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya pada zuhur nanti akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Haji Amiruddin Kiai Muslim Ansari. Saya Apriansa Wijaya dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.